Ya, seorang tidak boleh menolak agamanya karena ya tentunya dia akan menolak keimanannya, menolak keislamannya. Ini dilarang. Ya, kenapa kamu tidak mau menikah dengannya? Aku sebenarnya suka dengan dia, wajahnya ganteng, ya. Kalau diajak ngobrol nyambung, ya. Pastinya membuat hati senang ketika ngobrol dengan dia. Namun satu aja, dia berjenggot. Itu jadi masalah. Terlalu baik bagi saya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama kita di Pos 1 Podcast Santai bareng Ustadz. Masih di channel SNTV. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bergalau ria sedikit. Akan sedikit berbaper ya. Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih terkait dengan perjodohan dan kita akan senantiasa mengingatkan kepada pemirsa sekalian untuk terus mengikuti updatean terbaru kita melalui akun channel YouTube SNTV dan akun SoundCloud SNTV. Pada kesempatan kali ini kita masih dibersamai dengan beliau Al-Ustadz Ferry Ansar BA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin mantap sepertinya Ustadz nih, makin hari Masya Allah. Nah Ustadz, ini mungkin pada episode kali ini Ustadz kita akan sedikit bergalau-galau nih Ustadz nih. Jadi topiknya ini agak seru nih Ustadz. Yaitu gimana? Kita bergalau tidak? Kita tentu. Kayaknya anak saja nih Ustadz. Nah begini Ustadz nih. Topik kita sekitaran dengan apa yang terjadi jika cinta ditolak. Aduh, kalau antum mah udah aman. Kalau anak ini Ustadz masih belum ada jaminan, belum ada asuransinya ini Ustadz. Nah Ustadz, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar dengan jika cinta ditolak. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang pastinya jangan bawa-bawa dukun di sana. Betul. Ya, hilangkan ungkapan cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, ini betul Ustadz. Ya, ini harus dijauhkan. Bagi seorang mukmin dia harus optimis ya. Ditolaknya cintanya ya oleh seorang akhwat bukan mengharuskan dia mengakhiri hidupnya. Ya, bumi ini luas, tidak seluas daun kelor. Daun kelor ya. Nah, yang tentunya seorang lelaki pemuda yang memiliki semangat juang yang tinggi untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya, ya ketika ditolak itu hal yang biasa bagi dirinya. Dia harus punya moto mati satu tumbuh seribu. Hari ini dia ditolak ya. Ini artinya apa? Dia diberikan kesempatan untuk mencari yang lain. Ya. Taib. Masalah diterima atau ditolak itu hal yang biasa dalam mencari calon. Dan ini harus siap. Seorang yang hendak mencari pasangan itu dia harus siap. Siapnya gimana? Ya kalau nggak diterima ya ditolak. Dan tidak semua yang kita inginkan ya atau tidak semua yang kita harapkan menjadi pasangan kita itu dengan mudah dia menerima. Tentunya dia juga punya hitungan-hitungan. Dia punya kriteria, dia punya gambaran-gambaran, dia punya hal-hal yang membuat dia itu tertarik dengan orang tersebut. Jadi kalau dia ditolak, ya apapun alasannya dia harus terima. Dan itulah resiko ketika seorang ingin mengenalkan dirinya. Betul. Ya. Nah seperti itu. Jadi ketika antum merasakan hal ini atau terjadi pada diri antum itu hal yang biasa. Apalagi bagi seorang penuntut ilmu yang hari-harinya belajar dan belajar, ya ketika dia ditolak ya oleh seorang akhwat, ya ini menjadi pelajaran bagi dirinya dan bukan berarti dia harus membanggakan. Kenapa saya ditolak? Bukankah saya sudah belajar? Bukankah saya seorang penuntut ilmu? Saya dekat loh dengan ustadz ini dan ustadz itu. Itu nggak jadi timbangan. Betul, atau nggak jadi tidak menjadi ukuran ya. Walaupun dia dekat dengan si ustadz besar ya, bukan menjadi ukuran bahwasanya akhwat yang dia ingin pinang itu menerima dia. Jadi siap. Ketika dia bertaruh maka siap pula dia untuk ditolak. Nah seperti itu. Ustaz, waduh, ini tidak lanjutin nih Ustaz. Nah tadi kan ini kita membahas terkait tentang penolakan cinta. Nah kalau dari segi kita bahas dari segi syariat nih Ustaz nih. Apa aja nih kriteria atau parameter yang diperbolehkan nih bagi seorang, misalnya nih seorang akhwat itu menolak seorang ikhwan. Mungkin setelah
bertukar CV nih Ustaz. Sepertinya secara biodata ini udah cocok nih Ustaz. Nah ini habis itu dilanjutkan kepada prosesi ta'aruf gitu Ustaz. Nah berjalan beberapa waktu namun di situ ada terjadi sedikit kejanggalan gitu Ustaz. Nah di situ biasanya kriteria apa saja tuh Ustaz tuh yang diperbolehkan lah untuk akhwat itu menolak ikhwan tersebut Ustaz. Nah, ketika dia sudah atau hendak memulai ta'aruf, ya, di sana ada hal-hal yang perlu dia perhatikan, ya. Yang pertama tentunya ini akan berkaitan dengan keluarganya, ya. Ya tentunya di samping itu dia berkaitan dengan wanita yang akan dia kenal. Terkadang penolakan itu bisa terjadi dari keluarga atau dari akhwat tersebut atau dari orang tua kita sendiri. Oleh karenanya ya ketika seorang berta'aruf ya dia harus berani menanggung resiko apapun itu ya karena dia mencoba kan bukan berarti dia memperoleh apa yang dia inginkan. Nah masalah kriteria yang tertolak ya atau kriteria yang terjadi ya penolakan baik dari ikhwan maupun akhwat ya terkadang dari fisik dan ini dibolehkan seorang boleh menolak secara fisik tentunya tidak sekufu ya atau tidak ada rasa cinta setelah melihatnya. Oleh karenanya syariat mengapa disyariatkan untuk nazar karena untuk meyakinkan menguatkan rasa cinta kepada wanita tersebut. Oleh karenanya ya disyariatkan untuk nazar. Nah, jadi kenapa? Karena biar ada rasa cinta. Jadi seorang itu menikah bukan karena kasihan, tapi memang benar-benar ada rasa cinta di sana. Jadi kalau tidak ada rasa cinta, ketika dia sudah nazar, tidak ta'aruf, tidak mengapa dia tidak lanjutkan. Dan tentunya ini lebih baik. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, ketika dia melalui kehidupan bersama orang tersebut, atau karena kesolehannya. Ya, atau kesolehannya maksudnya di sini seorang bisa jadi dia soleh. Ya dia soleh, namun dari sisi fisik ya wanita itu tidak tertarik dengannya. Nah boleh, dia tolak boleh. Ya dia tolak boleh. Bagaimana sahabat Nabi SAW? Ya ini juga pernah terjadi pada sahabat Nabi SAW. Ya seorang wanita mengadu pada Nabi SAW, ya Rasulullah, kayaknya aku khawatir aku kufur pada suamiku. Ya kemudian dia katakan balikan maharnya. Ya kemudian artinya apa? Minta khulu. Ya minta cerai kepada suaminya. Kenapa? Dikhawatirkan tadi dia lihat suaminya mungkin tidak setampan ya orang-orang lain, ya pemuda-pemuda lainnya. Nah artinya apa? Di sini ya ditekankan pada kita bahwasanya benar-benarlah ta'aruf, benar-benarlah ketika melihat, ketika ditolak ya itu hal yang biasa. Ya, namun yang terlarang adalah menolak agamanya. Ya, seorang tidak boleh menolak agamanya karena ya tentunya dia akan menolak keimanannya, menolak keislamannya. Ini dilarang. Ya, kenapa kamu tidak mau menikah dengannya? Aku sebenarnya suka dengan dia, wajahnya ganteng, ya. Kalau diajak ngobrol nyambung ya. Itu pastinya membuat hati senang ketika ngobrol dengan dia. Namun satu aja, dia berjenggot. Itu jadi masalah. Terlalu baik bagi saya. Sananya di atas mata kaki. Ini yang terlarang. Jadi dia tidak mau dinikahi oleh pemuda itu karena gara-gara seperti itu. Ini terlarang. Ya ini dia akan mendapatkan kerugian yang besar. Ya jadi silakan seorang menolak karena fisiknya atau karena yang lainnya, karena nasabnya atau karena hartanya, silakan. Kalau hal tersebut membuat dia tidak cinta. Ya mungkin karena dia miskin atau mungkin karena kedudukan sosialnya yang tidak sebanding dengan dia, tidak mengapa, ini berkaitan dengan sekufu. Namun kalau gara-gara amalan yang dilakukan oleh orang tersebut, gara-gara dia mengikuti sunnah Nabi SAW, contohnya seorang ikhwan kenapa tidak mau menikahi awak tersebut, dia pakai jilbab besar, cadaran lagi gitu ya. Nah ini yang bermasalah. Tapi kalau gara-gara fisik tidak masalah ya, karena memang dituntut untuk itu ya, karena kita ketika diperintahkan untuk nazar itu ya untuk melihat agar ada rasa cinta pada diri ya. Kalau nggak cinta buat apa dipaksa. Dan begitu juga terkadang orang istikharah padahal dia sudah tidak suka. Ini istikharah itu untuk menguatkan, dia sudah tidak suka. Ketika ditanya gimana lanjut atau tidak, nanti dulu istikharah dulu. Padahal sudah ada jawaban dalam hatinya, nggak lanjut, gitu kan. Nah, tapi untuk agar tidak langsung menolak ya perjodohan itu, mungkin dia minta waktu agar tidak ada ketersinggungan dan lain sebagainya. Padahal dia sudah tahu jawabannya itu. Ya alasan apa? Istikharah. Karena istikharah itu untuk menguatkan apakah ini yang dipilihan itu terbaik untuk saya atau tidak. Nah seperti itu.
Nah, jadi antum Berarti- jangan gara-gara ini antum terus takut untuk ta'aruf. Ya lanjut dia. Kalaupun mereka tidak menerima, ya tidak mengapa. Masih banyak yang lain. Ya, tadi mati satu tumbuh 1000. Dan ingat bahwasanya tidak semua apa yang kita suka itu sesuatu yang baik. Bisa jadi itu buruk bagi kita. Bisa jadi ada sesuatu hal kenapa Allah tidak jodohkan kita dengannya. Ada keburukan di sana. Bisa jadi kalau kita menikah dengannya, dia memiliki kecantikan yang luar biasa, nasabnya ya nasab yang tinggi, ya kemudian keilmuannya, kemudian pendidikannya yang luar biasa. Bisa jadi ketika kita menikah dengannya tidak punya keturunan dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang memang harus kita husnuzon kepada Allah. Ya, terkadang para pemuda letih, capek mencari jodoh kemana-mana. Ya, akhirnya dia putus asa. Ini tidak boleh. Bisa jadi satu kali langkah dia mendapatkan itu. Berapa banyak para pemuda yang sudah kesana kemari mencari jodoh, ternyata ketika dia selesai sholat jamaah, duduk di emperan masjid, ada tawaran. Masya Allah. Kau mau nggak menikah dengan seorang akhwat? Nah, seperti mantap. itu. Artinya apa? Ya kita nggak boleh putus asa. Husnudzon pada Allah. Bisa jadi hari ini kita tidak peroleh itu. Bisa jadi ada waktu yang memang benar Allah pilihkan untuk kita. Bisa jadi ada wanita yang memang yang telah ditakdirkan untuk kita. Mungkin masih ada masalah-masalah yang belum selesai pada wanita tersebut. Jauh-jauh merantau, pulang kampung, buka jendela, ternyata di situ jodohnya. Nah, banyak ini terjadi. Ya, nah. Jadi seperti itu. Jadi terus berusaha dan jangan putus asa. Optimis. Seorang muslim itu harus optimis. Begitu juga seorang akhwat. Ketika bolak-balik dia ta'aruf, nadhur ta'aruf tidak jadi-jadi, ya husnuzonlah kepada Allah. Karena di sana ada kebaikan insyaallah taala. Nah, Masya Allah. Nah Ustaz nih, kalau kasusnya begini Ustaz nih. Ada seorang ikhwan yang kalau dari segi harta, dari segi nasab, dan dari segi ilmu agama nih Ustaz nih, udah oke lah, udah mantap. Nah cuma sekalinya dia mencoba dalam sudah sampai pada posisi ta'aruf dan nadhar gitu Ustaz. Ternyata si akhwatnya nih kurang sreg gini Ustaz ngeliat fisik. Habis kan kalau fisik kan nggak bisa dirubah nih Ustaz kan. Nah terus kita gimana nih? Apa yang harus kita lakukan nih Ustaz ketika kita tuh ditolak hanya karena fisik kita nih Ustaz. Nah gimana nih? Nah, itu hal yang positif bagi kita sebenarnya, dan kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada akhwat tersebut. Kenapa? Daripada nanti menikah dengan dia menangis ya di atas mungkin kebahagiaan kita bahagia tapi dia menangis gitu ya. Nggak tahu dia di kamar kenapa sendiri ya. Di ruangan tamu kenapa sendiri, karena dia tidak kuat melihat wajah kita. Jadi ya hal ini positif gitu. Kita ambil positifnya. Jadi berterima kasih kepadanya. Bisa jadi kita pun tidak akan bahagia dengannya. Kenapa? Karena ya serba salah. Diajak makan berdua tidak mau, ya Jalan-jalan nggak mau, dibawa keluar jalan-jalan nggak mau. Kenapa? Karena dia merasa ya ini bukan level saya. Ya lelaki seperti ini bukan level saya. Itu hal yang wajar. Jadi ketika kita ditolak, ambil sisi baiknya. Alhamdulillah saya ditolak olehnya. Ya kemudian cari yang lain. Daripada kita sengsara sama dia, lihat kesana kemari sendiri, makan sendiri, makan piring sendiri, tidur pun sendiri, kemana-mana sendiri. Ya kenapa? Padahal memiliki istri yang cantik. Betul. Ya nikmat atau adab? Adab. Ya adab. Mengurung dirinya di kamar sendiri dan lain sebagainya. Oleh karenanya bersyukur kita, dan tentunya ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah tidak berikan kepada kita seorang istri yang mana istri tersebut tidak mencintai kita. Carilah yang mencintai. Oleh karena itu, jangan coba-coba menikah dengan seorang wanita yang tidak mencintai kita. Kenapa? Ini akan dikhawatirkan akan putus ya di tengah jalan. Ya, akan menjadi masalah ketika kita berada di tengah lautan. Ya, ketika kita berada di samudra yang luas, angin kencang, badai ya kencang, dan kemudian penumpang di dalamnya bermasalah, kapal akan hancur, tenggelam. Oleh karenanya berusahalah mencari wanita yang mencintai kita. Oleh karenanya ketika sudah ada itu, ya segerakan, jangan dipermainkan. Kita suka dengan dia dan dia suka dengan kita, sudah lanjutkan. Jangan cari celah membuat syaitan lebih berleluasa menggoda antara keduanya. Akhirnya apa? Bisa jadi terjadi perzinahan, atau bisa jadi nggak jadi pernikahan, tidak jadi melanjutkan pernikahan. Kenapa? Karena banyak godaan. Ya seorang yang sudah mendapatkan calon, ini terlalu lama jaraknya, ini akan mendapat banyak godaan.
banyak tawaran, si fulano tawaran, udah saya sudah nazar loh, ini lebih baik gitu baik ya, gitu, ini lebih bagus gitu, hati-hati antum, nanti setelah antum nazar udah tutup pintu itu. Terus fokus dengan apa yang membuat antum lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kalau bisa segerakan. Ya apapun ceritanya, ketika seorang sudah ta'aruf, ini berarti kan dia siap untuk menikah. Oleh karenanya kalau belum ada persiapan, jangan coba-coba ta'aruf. Khawatir apa? Khawatir yang perkaranya lebih besar daripada sebelum dia ta'aruf. Kalau sebelum ta'aruf dia belum kenal akhwat tersebut. Kalau sudah ta'aruf, ini akan mengganggunya. Betul. Tidurnya terganggu, makannya terganggu, kajiannya pun terganggu, diajak ngobrol pun nggak nyambung. Kenapa lah kawan ini? Ternyata pikir ternyata dia sudah memikirkan nih apa yang baru saja dia lihat. Nah, jadi seperti itu. Nah, Ustaz. Gimana? Minum duluan Ustaz. Masya Allah. Tapi Ustaz, Masya Allah. Jadi ini mungkin merupakan suatu pembahasan yang cukup berat ya Ustaz bagi para jomblo-jomblo, pemirsa-pemirsa jomblo. Sebenarnya nggak berat, cuman para pemuda itu aja yang memberatkan diri. Dia sudah mampu, sudah ba'a, namun tertahan gara-gara alasan orang tua belum berikan izin. Ya padahal kurang lobby aja ke orang tuanya. Kurang lobby orang tuanya. Bilang sama orang tuanya, apalagi sama ayahnya, ayah dan saya sama, satu jenis. Ayah tahu kan kebutuhan ayah, dan saya juga seperti itu. Jadi pandai-pandai melobi. Ketika ayah mengatakan nggak boleh, harus umur sekian, ya bilanglah saya bukan anak-anak lagi. Ya bikin alasan-alasan yang memang membuat ayahnya itu ya terima. Ya soal laki-laki kan nggak harus pakai wali. Ya betul. Nah, yang pakai wali siapa? Perempuan. Nah, kalau nggak minta izin pun sama orang tuanya kenapa? Tapi tetap beradab. Ya seorang penuntut itu harus beradab. Beritahu kepada orang tuanya bahwasanya dia akan menikah. Nah. Oke, nah Ustadz, sepertinya untuk kali ini kita cukupkan dulu nih Ustadz nih. Nanti kalau kita semakin korek semakin ngeri nih Ustadz ini nanti. Saya kira ini baru pemanasan gitu ya. Nah Ustadz, kalau begitu kita cukupkan saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini Ustadz. Jazakallahu khairan Ustadz, udah memberikan sedikit obat lah ini Ustaz dari pertanyaan ini Ustaz. Untuk pemirsa sekalian, semoga nih apa yang sudah beliau sampaikan bisa diterapkan dan lebih menenangkan hati pemirsa sekalian. Untuk itu saksikan terus episode-episode Pos 1 selanjutnya hanya di YouTube channel SNTV dan di SoundCloud SNTV. Barakallahu fiik. Tapi antum yang harus tenang terlebih dahulu sebelum permisah ya.